Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Dinasa Fitri. Saya dari IKM 1B, yaitu Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau mereview kembali itu tentang materi kami tentang aplikasi komputer. Hardware ini umumnya dikelompokkan berdasarkan setiap fungsi. Yang pertama itu input device atau perangkat input atau masukan. Jenis perangkat keras komputer ini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar atau video, dan bisa juga audio ke komputer. Ada beberapa contoh hardware yang termasuk input device seperti keyboard, mouse, pen, mikrofon, webs, dan lain-lain. Baiklah, kami akan menjelaskan perangkat input device. Yang pertama, keyboard. Keyboard ini adalah perangkat keras yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, dan di mana tombol tersebut fungsinya berada tergantung pada penekanannya yang menghasilkan teks atau lainnya sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua yaitu mouse komputer. Ini merupakan perangkat keras juga yang termasuk dalam golongan perangkat input atau masukan. Fungsinya adalah untuk mengatur pergerakan secara cepat dan juga mempunyai dua buah tombol, itu tombol klik kanan dan tombol klik kiri. Oke, selanjutnya itu mikrofon. Mikrofon ini merupakan perangkat keras yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsinya yaitu sebagai alat untuk merekam suara yang digunakan saat konferensi atau melakukan video call. Selanjutnya itu webcam, adalah kependekatan dari web, kamera yang merupakan perangkat kamera digital untuk dihubungkan ke komputer atau laptop. Dan juga dengan web ini maka gambar Anda bisa tertangkap secara live kepada siapapun yang berbagai penjuru dunia. Oke, selanjutnya itu mikrofon. Mikrofon ini merupakan perangkat keras yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsinya yaitu sebagai alat untuk merekam suara yang digunakan saat konferensi atau melakukan video call. Selanjutnya itu webcam, adalah kependekatan dari web, kamera yang merupakan perangkat kamera digital untuk dihubungkan ke komputer atau laptop. Dan juga dengan web ini maka gambar Anda bisa tertangkap secara live kepada siapapun yang berbagai penjuru dunia. Oke, selanjutnya yaitu proses device atau motherboard atau terminal atau papan sirkuit, adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung atau ibu yang menyatukan semua bagian komputer. Jadi di sini tuh terdapat semua yang bagian-bagian penting yang dalam komputer, itu berbentuk seperti terminal, dan disitulah terletak semuanya alat-alat penting yang kumpulan-kumpulan dari inti-inti komputer tersebut. Oke, selanjutnya itu ada prosesor. Prosesor ini adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer kita, dan juga ada itu yang mengelola atau perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang kita berikan. Selanjutnya itu ada juga RAM. RAM ini adalah untuk penyimpanan data-data seperti handphone kita, gimana sebuah HP harus memiliki RAM untuk menyimpan data-data. Dan selanjutnya yaitu ada output atau perangkat output keluar guna. Nah, selanjutnya yaitu ada output device atau keluaran, yang mana contohnya yaitu ada speaker, monitor, dan printer. Yang pertama kita bahas speaker. Speaker ini adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio, suara,
dan bunyi-bunyi lainnya. Dan selanjutnya itu adalah monitor. Monitor ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar ataupun video secara visual. Yang selanjutnya itu adalah printer. Printer ini yang seperti kita tahu itu gunanya untuk memprint atau mengeluarkan data-data atau yang berupa kertas yang telah memberikan manfaat cukup bagi aktivitas manusia modern. Oke, selanjutnya itu ada storage device atau perangkat untuk penyimpanan. Perangkat ini merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan media atau data komputer kita, yang contohnya itu CD, DVD, dan flash disk. Baik, kita akan bahas satu dari 3 contoh ini, yaitu flash disk. Flash disk ini adalah alat penyimpanan data memori yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran sangat kecil, ringan, dan bisa dibawa kemana-mana, dan juga mudah didapatkan di tempat-tempat terdekat seperti konter dan lain-lain. Dan juga kapasitas flash disk ini bermacam-macam, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Oke, sekian, terima kasih dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.